sama Siliwarni itu. Oh iya. Banyak nampar sampai kemudian Cipta Rasa itu dilamar oleh Pule Bahas. Oh ya. Itu buku yang Selat Kamandaka. Terus yang Kamandaka, layang Kamandaka itu pertarungan Kamandaka sama Pule Bahas sampai kemudian Pule Bahas terbunuh dan Kamandaka jadi Bupati Pasir Luhur. Oh, berarti mau Garuda Beri belum? Ini di Oh, sini. di sini. Oh iya. Lah terus yang Babat Pasir Luhur itu menceritakan keturunan Kamandaka. Jadi dari Kamandaka itu nanti kan turun ke Kamandaka banyak Satra. Nggih. Banyak Satra, banyak Wirata, banyak Roma, banyak Kesumba. Banyak Kesumba punya 2 anak. Banyak Belanak sama banyak Gele. Banyak Belanak punya anak banyak Toleh. Sampai kemudian ke bawah ketika ada Pangeran Perlangon, terus Pangeran Langkap, terus pecah jadi 4 sampai kemudian menjadi tanah perdikan sampai kemudian berdirinya Purwokerto. Jadi, Berarti kejar-kejarannya Kamandaka sama si Siliwarni. di sini tadi yang kedua ini. Oh, yang kedua. Ini. Makanya ini kan gambarnya ini dia dapat baju lutung kasarung ini. Nggih. Setelah itu dia dikejar dan si Siliwarni itu kemudian membunuh anjingnya itu untuk mengatakan bahwa Kamandaka sudah terbunuh. Padahal darah anjing yang dikasih. Iya. Makanya. Satunya berapa itu satu bukunya? Saya lupa anak saya sebut ini. Tentu karena ada 100 buku. 100 buku sama. Iya. 100 buku seperti ini? Iya. Bodrono yang kalau pakai ini. kalau pakai. Pak, ambilkan ini. Oh ya itu sing Belanda. Ya, jadi kan ada dua dia dua berpihak sisi. dua kaki, Nggih. bermain 2 kaki. Jadi Kalau Babat Banyumasnya terus Bodronolo, Hasto Suto, Nggih. saya lupa. Tapi itu leluhurnya. Oh, nggih. Bodronolo itu leluhurnya kalau pakai. ya ini dibawa satu. Tapi di apa? Tokoh sentral niku napa? Yang mana? Jadi begini, maksudnya begini, saya cerita dulu. Nggih. Jadi ketika di Ponegoro itu si Arunginang kan harus membela Belanda karena dia Ya. ketundukannya kepada Solo. Nggih. Kalau Pagi itu membela Diponegoro. Oh, berarti lebih ke kalau pakai nih kalau mau Ya, yang kalau Pagi itu membela Diponegoro. Tapi resikonya nggih. ketika kemudian Panjer dan Kutowinangun gabung jadi Kabupaten Kebumen, Kemen yang jadi bupati adalah si Albina. Albina lah itu Nah, di ya. situ. Terus kalau Pakinya karena dia tidak membela Belanda, dia dibuang dari Kebumen. Tidak boleh pakai nama Kolo Paking, tidak boleh ada di Kebumen. Jadi 2 anaknya itu kemudian menjadi Bupati Karanganyar, Kartanegara, dan Bupati Banjarnegara, Wijayanegara. Itu bener Kolopaking, mafia Kolopaking itu. Mafia Kolo Paking itu cucunya cucu pecicit ya. Sujono, Suprapto, terus Kolo Paking. Berarti anak cucu cicit. Oh, baru dia menggunakan Kolopaking kembali. Menggunakan Kolo Paking kembali setelah Tumenggung Sumitro Kolo Paking itu dekat dengan Belanda. Belanda lagi. Akhirnya boleh pakai nama Boleh Kolo Paking. lagi. Oh, intinya kalau merapat boleh Ya. pakai lagi itu Ya. ya. Oh. Jadi setelah Kolo Paking 5, Joyonegoro, terus Joyonegoro 2, baru Sumitro. Nah, Sumitro sudah pakai nama Kolo Paking lagi Karena dia dekat. karena dekat. Ayah sama kakeknya tidak boleh. Tidak boleh dikaji. Iya, pelajari. Nah, makanya kalau setelah mendarat Babat semua, tetap kita sendiri merasa kita ini sendiri yang salah. Bukan Belandanya juga sebenarnya. Kita nggih. dia mencoba dan menikmati Mau itu. dan mau. Kalau ini jelas ya, kalau Babat Ambal kan ada Belanda, Kumawijaya sama Bojonegoro itu Iya. konfliknya itu Iya. termasuk sampai meninggalnya Kumawijaya. Kalau yang ini yang ada istilahnya nek wayang kan harus ada jejer perang ending. Ada Ini perannya. cobain pakai ini dong, ini lagi kita ngobrol ini saya HP-nya itu kok lobet. Jadi sing putih, sing putih kalau yang ada cerita perang. Perang, Tidak Oke. bisa. sebenarnya perang. Jadi Tinggal mau ngambil yang mana ngerti iya, ya? Karena kan semuanya harus ada dibaca perangnya. dulu. Iya, iya.
dibaca. tapi sangat menarik semuanya menurut Nah. saya ya. Karena begini, kalau itu mengajarkan, nggak usah pakai Iya konsep. Purbanegara itu sangat unik. Oke. Meskipun dia menjadi bupati atas dasar karena dia membunuh Ya. prajurit Panglima Diponegoro, Oke. tapi dia berhasil memajukan Kabupaten Ambari. Nah, ya. Nah, berarti bagus semua ya. Terus Ini ya. salah satu kecintaan Purbanegara kepada anaknya, dia tidak pernah memanjakan anaknya. 16 anaknya 16 anaknya. itu begitu lahir langsung dikeluarkan dari kadipaten untuk diasuh oleh orang lain, dan tidak tahu bahwa anaknya Oh, anaknya itu Purbanegara anaknya Purbanegara. itu tidak tahu bahwa dia itu adalah anak bupati. Itu menarik. Terus 16 orang itu menjadi orang semua tanpa ada Campur tangan Campur tangan dari bapaknya. bapaknya. Bahkan salah satu itu yang dia sangat benci kepada bapaknya karena dia itu ingin menjadi patih di Oh, Kebumen. Kebumen nggak boleh. itu tidak diizinkan. Pokoknya kalau mau jadi patih silahkan di tempat lain, jangan bawa-bawa nama saya. Oh, Akhirnya jadi patih di Trenggalek dan menjadi bupati juga. Trenggalek. Jadi dia itu cara mendidik anaknya itu menarik. Terus kalau ada surat itu, surat Dari keputusan bapak. yang harus dia bikin, itu dia mempercayakan kepada sekretarisnya. Jadi urusan pemerintahan itu diurus patihnya. Itu dia kalau tanda tangan cuma Purbo tok itu. Nanti yang lanjutan negara itu patihnya. Karena Purbanegara itu sehari itu menjadi petani. Di bapak tersebut itu loh Mas, kita ngomongnya adalah naskahnya harus seperti itu. Iya, jadi berdasarkan naskah itu. itu menariknya begitu. Jadi dia itu orang yang unik. Makanya kalau kita membaca lancar lagi, ora sak kabene elek, rasa kabene api, wis ngono lho. Saya itu tidak pernah melihat tokoh itu hitam putih. Iya. Ya seperti wayang pun kan sebetulnya begitu. Hmm. Pandawa tidak selalu putih, Kurawa Ini Iya. dari naskah tahun berapa? saya lupa. 24 apa ya? Ada di situ, anunya, ada di situ. di dalam itu pasti ada. Coba, maaf. Hmm. Maaf, Mas, saya tuh nulis 101 buku. Jadi kalau harus mengingat satu-satu itu agak-agak lupa lah. Karena kalau saya ya kan Pak Nasir ini bisa menjadi dosen panggilan dan guru panggilan sebenarnya. Sayangnya saya cuma tamatan SMP. Loh, tidak ada masalah itu. Saya tuh 41 terbitan 41. Oh. Ini naskah aslinya. naskah 41. Iya. Naskah asli Selat Babat Tambal ditulis oleh Raden Suryo Winarso terbitan 41. Jadi karena itu saya kan diminta jadi Oke. kuliah terbuka itu. Tambal. Iya. Terus ini rumah kadipatennya itu, terus ini kutubnya. Bisa. Ini Sumitra Kolopaking yang Cara kowe kepriye? Fokus siji sih tapi. Iku karena iku sih. Keren. Kumu Wijaya juga keren. Dia sebagai pembela. Nah iya, Masyarakat. maksudnya ini dulu. Oke, ini. Dibawa dulu. Ini sih berapa ini? Yang ini. 45. Ya? 45. Ya, yang berapa ya? Ini Tambal Tambal 45. ini Yang ini tadi yang apa yang wayang bang? yang bagus. Yang wayang. Dia sangat jahat. Di Bali itu ada ceritanya nama Boyowo dan Gajah Mada. Oke. Itu Boyowo itu kutu Pro. Belanda. Iya, pro Belanda. Di sini begitu kan. Iya. Makanya bahasanya kalau Pak Made ide dokter dari Bali itu dia bilang adalah jangan memutuskan kalau ini tajam nih pisaunya ditumpukan. Iya, Itu diperhalus lah. pertikainya itu diperhalus gitu loh caranya. Maksudnya Jadi ini dari yang pronya Iya. Belanda ya. Iya. Punya Belanda. Saya sudah pernah melakukan itu. Jadi kalau dalam Babat Tanah Jawi, Joko Tinggi itu kan baik. Iya. Penangsang itu jelek. Iya. Saya itu menulis 15 buku. Itu untuk mengatakan penangsang itu baik, Joko Tingkir budaya. Joko Tinggi jelek. Loh, dalam hal ya harus seperti itu mas. Iya. Karena saya menemukan ya semacam penguat-penguat bahwa
yang ditulis oleh Bapak Tanah Jawi adalah pro Joko Tingkir. Ya. Oh, seperti itu, ya. Dan saya menulis berdasarkan naskah yang pro Penangsang. Salah satu contohnya begini, Penangsang itu kan dikisahkan Brangasan, Nggih. terus matinya di Bengawan Sore. Padahal yang terbunuh di Bengawan Sore itu bukan Penangsang, tapi Abdul Wafa, sosok yang dimiripkan Penangsang. Makanya Joko Tingkir itu makanya Penangsang itu kan terbunuhnya malam hari. Oh, ceritanya itu malam hari terbunuhnya. Malam hari karena si Sunan Kudus itu ingin melindungi dua-duanya. Oh. Jadi ketika Sunan Kudus itu disuruh membunuh bapaknya Joko Tingkir, si Ki Ageng Pengging, itu yang dibunuh adalah namanya, bukan orangnya. Kemudian Ki Ageng Pengging pindah dari Pengging dan menjadi Ki Ageng Butuh. Saya akan ganti nama menjadi Butuh karena saya butuh anak saya jadi raja. Jadi yang menjadikan raja itu adalah Sunan Kudus malahan. Nah, bagaimana agar Joko Tingkir jadi raja? Sunan Kudus harus mengorbankan muridnya. Penangsang itu harus dikorbankan. Caranya adalah Penangsang disuruh lari dari Demak, dari Jipang untuk ke Palembang. Jadi sampai hari ini makam Palembang, makam di Indralaya itu adalah makamnya Penangsang. Taktiknya si Sunan Kudus mengatakan kepada Penangsang bahwa Demak itu peninggalannya Raden Patah. Palembang itu juga peninggalannya Raden Patah. Jadi daripada berebut Ya, satu, sana sini sini. mending kamu ngurus yang di Palembang tadi. Ya. Nah, akhirnya Penangsang lari ke Palembang. Jadi sebagai guru dia mengorbankan muridnya. Dan itu tertulis dalam Babat Palembang. Bahwa Kesultanan Palembang didirikan oleh 14 orang dari Jepang. Dan itu Penangsang. Jadi keturunan Penangsang, Limbat itu keturunan Penangsang itu. Limbat itu namanya Limbangan Gunung Batu. Limbat itu Limbangan Gunung Batu. Dan kampung tempat kediamannya Penangsang itu di Limbangan itu. Limbangan di Gunung Batu. Jadi ketika Pupuk Sriwijaya mendanai sejarawan untuk menulis tentang sejarah berdirinya Kesultanan Palembang, itu mereka menemukan babat itu bahwa Kesultanan Palembang didirikan oleh 14 pelarian dari Jepang. Akhirnya didanai itu 9 orang, kalau tidak salah itu sejarawannya 3, 6 orang itu adalah keturunannya Penangsang. Itu datang ke Blora, ke Cepu, ke Jipang itu jauh-jauh dari Limbangan Gunung Batu, Indralaya ke Jipang itu sampai saat itu nangis karena ternyata itu kayak semacam nggak kemana-mana. Jadi kampung yang dibangun oleh Penangsang di Limbangan Gunung Batu itu sama persis dengan. Jadi begini, gimana ya caranya? Ini Jipang. Nah ini Bengawan Solo itu ke sini. Nah sementara si Limbangan Gunung Batu ini Sungai Ogan Komering itu jadi begini. Oh, jebles ngoten ya. Persis baik susunan tanahnya maupun bentuk rumahnya yang panggung itu untuk menghindari banjir gitu. Banjir Bengawan Solo dan banjir Ogan Komering. Jadi Penangsang kayak seolah-olah tidak ingin pergi dari Jipang. Dan dia membangun tempat yang sama dengan Jepang. Belum banyak yang tahu, makanya saya nulis itu. Cuma sayangnya itu buku itu nggak diterbitkan ulang sama penerbitnya, 3 serangkai. Jadi saya menulis 18 tahun itu hanya untuk meneliti. Itu kan mereka hanya sebagai penerbit kan Pak, tidak sebagai pemilik kan. Nah itu yang penting. Tapi kan jenengan masih, yang penting itu masih. Iya, cuma saya tawar-tawarkan kok pada belum mau. Sama apa tadi Pak? Yang terjadinya kober makanya ini Potong kasar. kayak lumut kasaru kamu gitu. Iya, Yang ini kayaknya, saya agak lupa. Berapa sih yang pertama? Nah itu terjadinya yang orang anjing dan lain-lain di situ. Saya agak lupa.
kakek mati di bala ngelung kok. Iya.